Adakah saudara sedang berada di posisi pelayaran kehidupan? Karena bagi saya, hidup juga adalah pelayaran. Kadang suasana lautnya itu tenang. Ditanya Opa Eli paling tahu tuh. Dulu masih dinas tuh di air-air. Kadang tiba-tiba tak terbaca cuaca, badai. Adakah saudara yang menghadapi sedang hadapi kondisi ini? Ada berita baik untuk Bapak Ibu. Bukan soal besar tidaknya badai atau hampir tenggelam saudara. Bukan soal aku hampir binasa dan tidak sanggup survive lagi. Bukan itu persoalannya. Persoalan penting yang jadi fokus saya dan saudara. Apakah Tuhanmu ada di perahu kehidupanmu? Kalau engkau percaya Tuhanmu ada, katakanlah sambil bercermin bangun pagi dan senyum, aman, tenanglah jiwaku, Dia ada untukmu. Amin. Karena pentingnya Bapak Ibu dan saya bukan soal bagaimana, tapi soal keyakinan adalah prasyarat saya bisa sampai ke seberang cuma satu. Sang Nahkoda Agung itu ada di perahuku. Sang penolong itu ada di situ. Dan Dia tidak terlelap dan tertidur membiarkan aku binasa. Ini konsep Bapak Ibu. Menjalani kehidupan mulai dengan iman itu. Binasa saya. Udah gak bisa anak-anak ini. Gak bisa diatur, saya gak tahu masa depan mereka kayak apa. Adakah di antara saudara berpikir begitu? Oke, bisnis ini sudah kelihatan gak membaik. Hancur sudah, peluang sudah gak ada. Ya mau diapa oleh Tuhan, gak bisa apa-apa. Hati-hati, ucapanmu jangan salah. Jangan ucapkan kata-kata iman. Masalah boleh besar, masih ada Tuhanku yang lebih besar. Badai boleh datang menderu, tapi Tuhanku penghalau badai itu. Katakan dengan perkataan iman, bangun cara berpikir positif. Itu mampu memblok munculnya rasa takut dan khawatir. Itu namanya manajemen masalah. Kemampuan saudara untuk membangun energi positif berdasarkan kaidah rohani. Jadi jangan lagi, sudahlah, sudah enggak mampu ini, sudahlah, janganlah. Aduh, benar saya kewalahan, benar, enggak, tapi saya akan bangkit lagi. Saya akan bangkit lagi. Kenapa enggak begitu? Untuk bangun pemahaman dan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi persoalan saudara adalah ada tidaknya Tuhan Yesus dalam bahtera rumah tanggamu, dalam perahu kehidupanmu. Dan saya mau pastikan dari mimbar ini, Tuhanmu dan Tuhanku ada di situ. Ada di situ. Percayalah, ada di situ. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Bapak Ibu punya pilihan untuk melihat. Fokus pada badai, fokus pada taufan, atau kemudian melirik pada pribadi yang besar. Engkau dapat buat pilihan, tetap melihat persoalan atau mengalihkan pandangan kepada Sang Maha Besar dan Khalik semesta. Akan ada goncangan Bapak Ibu. Up and down, naik turun orang punya kualitas iman ketika datang masalah. Jangankan saudara, ya ampun, ini orang yang ngomong tentang Tuhan hampir tiap hari Minggu di mimbar. Untuk saksinya tuh Duran 2 itu, up and down ketika hadapi masalah. Bapak Ibu gak bisa bayangkan Kak, waktu saya kebakaran pastori, semua habis, terbakar, gak ada sisa. Ya toga pun gak ada.
Yang tersisa Alkitab yang saya bawa ke sana, ke dalam hutan untuk doakan. Jadi mereka itu Dayak Basap. Mereka itu nggak ada sawah, adanya padi ladang. Kalimantan nih, nggak ada sawah. Caranya nanam gimana? Tebang hutan, baru bakar. Setelah sudah enggak, baru kemudian berharap hujan turun. Baru dorang taruh benih, baru berharap hujan turun. Saya diminta masuk hutan. Jadi pastori dan gereja di tengah hutan, tapi sekarang disuruh masuk hutan. Bisa bayangkan nggak? Hutan pe hutan. Itu loh. Sudah. Ngapain tahu nggak Bapak? Doakan pendeta supaya turun hujan. Aku berdoa minta dengan sungguh-sungguh. Pas amin 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 dan baru makan siang di tengah hutan, anak-anak kecil lari dari kampung masuk dalam hutan dan pakai bahasa Dayak, ngomong ke tua-tua adat. Kira-kira terjemahan bebasnya sok-sok tahu saya dengan bahasa Dayak itu kira-kira begini. Rumah pendeta terbakar. Gitu. Mamanya anak-anak lagi hamil 3 bulan, 4 bulan. Punya udah kelihatan perutnya. Perutnya memang ada tapi udah lebih kelihatan. Kurang apa Bapak Ibu? Kurang apa? Melayani luar biasa, nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada apa. Itu keluhanku. Kurang apa saya Tuhan? Di mana engkau? Coba lihat. Si Nyoman Jepun loh, pendeta loh, ngomel, gue ngomel, di mana engkau? Kenapa? Saya fokus pada kehilangan. Saya fokus pada kehancuran. Aku hampir menghujat Tuhanku. Karena saya fokus pada masalah. Di mana engkau? Di saat aku menanggalkan semua fasilitas, bertemu dengan orang-orang yang gak ngerti baca tulis. Untuk aku sampai begitu Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau bilang, kegagalanku jangan menjadi kegagalan saudara. Jangan fokus pada masalah, fokus pada Tuhan. Syukur bahwa waktu kebakaran, istriku ikut aku masuk hutan. Kalau tidak, kan harusnya begitu cara berpikir. Puji Tuhan, yang hancur terbakar cuma benda-benda. Tapi aku masih diberi kesempatan melayani. Mestinya begitu. Maka saya mau bilang, kalau engkau fokus pada masalah, imanmu tidak bangkit. Engkau akan hancur menghadapi persoalan. Tapi kalau kau fokus pada Tuhanmu, sebesar apapun masalahmu, engkau mampu menyeberang hingga tuntas dan menyelesaikan hingga menjadi pemenang. Amin. Itu loh, aku dengan semangat mau bilang, karena kehancuranku dulu mestinya tidak jadi kehancuran saudara. Perspektifnya mesti diubah. Cara pandangnya mesti diubah. Tuhanmu tidak pernah mengecewakan engkau. Poin ketiga, walaupun Tuhan Yesus marah-marah, tolong lihat marah-marahnya sangat penting. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iman itu bukan percaya. Nanti buka Yakobus, saudara akan menemukan. Iblis pun percaya pada Allah dan mereka takut dan gentar. Kalau iman cuma sekedar percaya, maka Bapak, Ibu, dan saya kurang lebih setan, sama. Karena setan pun percaya pada satu Allah dan mereka takut dan gentar. Alkitab bilang begitu. Maka untuk bedakan saya dan setan-setan, untuk bedakan Bapak Ibu dengan orang-orang itu, iman bukan sekedar percaya, tapi iman adalah kemampuan untuk mempercayakan hidup kepada Allah. Apapun yang terjadi, walaupun ombaknya besar, walaupun hampir tenggelam, walaupun akhirnya duka terjadi, walaupun akhirnya ambruk sesuatu luar biasa, tidak ada excuse, tidak ada alasan. Karena bagiku iman adalah kemampuanku untuk mempercayakan hidupku kepada Allah. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Makanya Yesus pertanyakan mereka. Waktu ikut dengan saya enak-enak dapat mujizat, kau percaya. Sekarang ketika ada badai, kau tidak percaya. Karena iman cuma percaya, bukan mempercayakan hidup. Terakhir saya mau tutup. Kadangkala Tuhan meredahkan badai untuk menolong hambanya. Tetapi kadangkala Tuhan tetap membiarkan badai mengamuk supaya hambanya tetap berpaut padanya. Tujuannya sama.
tetap menolong hambanya. Mungkin badai saudara reda, mungkin masih mengamuk, tapi dia masih ada di situ untuk menguatkan dan menopang. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.